Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba ngulik lebih jauh soal Bitcoin nih. Perkembangan terbarunya gimana, arah ke depannya kayak apa. Tapi kita lihatnya dari kacamata Michael Saylor dan strategi perusahaannya MicroStrategy. Anda mungkin penasaran ya, kok bisa aset digital yang dulu kayaknya di pojokan, sekarang malah jadi sorotan dan berpotensi banget di dunia keuangan. Nah, bahan obrolan kita kali ini sumbernya langsung dari wawancara mendalam sama Michael Saylor-nya. Dia cerita banyak soal pandangannya, perjalanan Bitcoin, sama langkah-langkah perusahaannya. Jadi misi kita hari ini tuh mau coba bongkar visinya Saylor, apa aja sih tonggak penting yang udah dicapai, terus ada kejutan apa aja yang muncul, dan yang paling penting, gimana potensi Bitcoin sebagai aset cadangan perusahaan itu bisa ya mengubah peta permainan. Ini pasti relevan banget buat Anda yang mungkin lagi ngikutin soal aset digital atau tertarik sama strategi perusahaan yang agak lain dari biasanya dan juga ya masa depan pasar modal itu sendiri. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Jadi seller itu nyebutin beberapa capaian penting yang emang udah dia perkirakan sebelumnya. Pertama ya jelas persetujuan ETF Bitcoin Spot sama SEC di AS Januari 2024 kemarin. Itu gede banget. Iya, itu kayaknya udah ditunggu-tunggu banget ya sama pasar. Betul. Terus yang kedua, normalisasi akuntansi. Jadi ada aturan fair value accounting atau akuntansi nilai wajar. Ini mulai berlaku tahun ini, dan katanya sih ini hasil perjuangan 4 tahun loh. Jadi pencatatannya lebih real gitu ya di neraca perusahaan. Iya benar, biar lebih transparan. Nah, yang ketiga, ini baru-baru ini nih, ada memo bareng dari regulator perbankan AS. Ada OCC, The Fed, sama FDIC. Oh, yang soal kustodi itu ya? Nah, itu dia. Intinya mereka negasin lagi kalau bank itu, boleh kok nyimpan aset kripto sebagai kustodian buat nasabahnya. Ini semua langkah-langkah penting banget kan? Iya, iya. Kalau kita lihat bareng kan gitu ya, ketiga hal ini, ETF, akuntansi nilai wajar, sama lampu hijau kustodi bank, itu kayak ngebangun fondasi gitu. Fondasi legitimasi sama infrastruktur yang emang dibutuhin banget sama Bitcoin. Bener banget. ETF itu kan buka pintu buat investor institusi sama retail yang lebih luas ya kan, yang tadinya mungkin ragu atau susah aksesnya. Betul. Terus, akuntansi nilai wajar yaitu tadi, bikin neraca perusahaan yang megang Bitcoin jadi lebih gampang dibaca sama investor. Lebih jelas ya? Nggak abu-abu lagi gitu ya. Iya. Dan soal kustodi bank ini, wah ini krusial banget buat ngurangin resiko. Resiko operasionalnya, iya, tapi juga resiko persepsi buat institusi-institusi gede. Jadi kayak, oh bank aja udah boleh nyimpen, berarti aman dong gitu kan kira-kira. Jadi ini 3 pilar penting lah buat adopsi lebih luas lagi. Setuju, itu fondasi kuatnya. Tapi nih, selain yang udah diantisipasi itu, Saylor juga cerita ada beberapa hal yang menurut dia itu kejutan positif. Malah katanya lebih dari yang dia bayangin. Yang pertama, ini menarik, soal dukungan politik. Oh iya, dari mana tuh? Dari lingkaran politik pemerintahan AS era Trump katanya. Dia ngelihat ada pergeseran yang signifikan banget. Dari yang tadinya mungkin agak skeptis atau malah anti kripto, sekarang jadi sangat pro Bitcoin. Wah, serius? Iya, dia sampai nyebut beberapa nama tokoh politik gitu. Ini katanya jauh banget dari ekspektasi dia dulu. Yang mikirnya paling cuma regulator kayak Gensler di SEC yang terpaksa nerima Bitcoin aja. Terus kejutan kedua, ini datangnya dari Wall Street. Jadi kan MicroStrategy punya rencana mau ngumpulin dana ekuitas gede tuh 2 miliar dolar. Ya ingat, itu kan ambisius banget ya kelihatannya. Nah, awalnya banyak yang mikir ini bakal butuh waktu lama, mungkin bertahun-tahun. Ternyata cuma dalam 4 bulan udah kelar. Dan bukan cuma itu, harga sahamnya malah naik. Jadi penerimaan pasar modal secepat dan sebesar ini itu di luar dugaan Saylor katanya. Lanjut, kejutan ketiga. Ini soal jumlah perusahaan yang ikutan nyimpen Bitcoin di kas mereka. Oh, yang jadi Bitcoin Treasury itu ya? Iya, betul. Anda ingat nggak, tahun 2020 itu kan praktis cuma MicroStrategy sama Square yang sekarang jadi Block itu. Cuma 2. Iya, ya, pelopornya lah ya. Nah, tahun lalu katanya naik jadi 60 perusahaan. Sekarang, menurut Saylor, udah sekitar 150 perusahaan loh. Wow, banyak juga ya peningkatannya. Banget. Contoh yang baru-baru ini disebut tuh ada LQAWD Technologies, dia nyebutnya Liquid, terus ada juga Sampler Scientific. Ini perusahaan teknologi kesehatan loh, tiba-tiba aja ngumumin strategi Bitcoin Treasury. Jadi ini nunjukin tren adopsinya udah mulai nyebar nih.
Terus ada satu lagi nih yang dia anggap kejutan manis, yaitu sukses besarnya produk saham preferen yang diterbitkan MicroStrategy tahun ini. Saham preferen tapi di-backing sama Bitcoin. Oh, yang itu ya. Iya, katanya ada 3 penawaran saham preferen ini dan diklaim sebagai yang paling sukses dalam 30 tahun terakhir. Nah, ini bagian yang mulai seru nih. Kalau kita coba sambungin ya semua kejutan ini, dukungan politik tadi, terus validasi dari Wall Street, adopsi sama perusahaan lain yang makin banyak, ini kayak ngasih gambaran ada akselerasi gitu ya. Akselerasi penerimaan ya. Betul. Jadi bukan cuma fondasi teknis sama regulasinya aja yang kebangun, tapi ada penerimaan di level manusianya, di level institusinya, yang kayaknya geraknya lebih cepat dari yang Saylor sendiri perkirakan. Ini semacam apa ya, validasi sosial sama pasar yang gede banget, dan bikin momentum positif yang kuat. Nah, ini dia intinya. Argumen utamanya Saylor itu ada di cara pandangnya yang berubah. Dia udah nggak ngelihat Bitcoin itu cuma sekedar uang digital lagi. Terus apa dong? Modal digital, itu istilahnya. Menurut dia, Bitcoin ini punya kekuatan buat merevitalisasi perusahaan. Apalagi perusahaan yang udah TBK, yang udah listing di bursa. Konsep kuncinya itu dia sebut mempolarisasi neraca secara positif. Agak teknis ya, tapi maksudnya apa nih? Iya, istilahnya keren ya. Tapi intinya gini sih, kalau kita coba sederhanain. Teorinya Saylor itu, kalau sebuah perusahaan naruh aset di neracanya, dalam hal ini Bitcoin ya, yang secara historis punya potensi kinerja ngalahin indeks pasar saham umum kayak S&P 500, plus volatilitasnya juga lebih tinggi, nah neraca perusahaan itu jadi lebih katakanlah bertenaga atau dinamis. Oke. Nah ini, menurut argumen dia, bikin perusahaan itu bisa ngumpulin modal dalam jumlah yang kayaknya nggak terbatas. Logikanya gini, makin banyak modal dikumpulin, bisa lewat nerbitin saham baru atau utang yang dijamin Bitcoin, nilai aset perusahaan kan naik tuh. Pemegang saham jadi happy, harga saham naik, yang ujung-ujungnya bikin perusahaan bisa ngumpulin modal lebih banyak lagi. Jadi kayak siklus positif gitu ya? Iya, siklus positif. Nah, siklus inilah yang dia klaim mematahkan semua buku teks di Harvard dan Stanford. Agak bombastis sih, tapi itu klaim dia. Dan dia nunjuk contoh perusahaan lain yang mulai coba-coba strategi mirip, kayak Metaplanets di Jepang atau Sambler Scientific yang tadi disebut itu. Pendekatan ini jelas beda banget ya sama praktik keuangan korporat yang biasa kita lihat. Saylor ini malah agak kritis ke banyak perusahaan gede, termasuk bank-bank raksasa, sama perusahaan teknologi Mag 7. Anda tahu kan grup saham teknologi terbesar di AS itu? Ya, Apple, Microsoft, Google, dan kawan-kawan itu ya. Nah itu dia, menurut Saylor, mereka ini malah fokusnya beli balik saham mereka, buyback, atau naikin dividen. Dalam pandangan dia, itu sama aja kayak nyerahin modal, justru ngurangin potensi pertumbuhan, volatilitas yang sehat, sama likuiditas saham perusahaan itu sendiri. Jadi MicroStrategy kebalikannya ya. Persis, MicroStrategy melakukan kebalikannya. Dia punya analogi yang lumayan nyelekit sih. Mereka itu kayak ngangkat beban pakai seluruh tubuh, sementara yang lain ngangkat beban pakai tangan sambil duduk di kursi roda. Nah, dalam kerangka pikirnya Saylor, strategi Bitcoin Treasury ini nawarin semacam harapan, bukan cuma buat MicroStrategy doang, tapi buat ribuan perusahaan publik lain yang mungkin ukurannya lebih kecil atau lagi agak kesulitan. Perusahaan yang dia sebut sebagai zombie. Perusahaan zombie. Maksudnya gimana tuh? Ya, mungkin perusahaan yang pertumbuhannya stagnan, utangnya banyak, susah dapat modal baru. Nah, dengan nyuntikin Bitcoin ke neraca mereka, harapannya, likuiditas sama volatilitas sahamnya bisa balik lagi. Kalau sahamnya jadi menarik, bisa jadi modal baru masuk. Dan akhirnya ngebuka jalur pertumbuhan yang tadinya ketutup. Tentu aja ya, ini kan pandangannya Saylor. Cukup berani dan belum tentu semua orang di dunia keuangan tradisional setuju. Iya, pasti. Ada pro kontranya. Terus ada sisi menarik lainnya nih dari strategi ini. Saylor sendiri ngakuin ada ironinya. Jadi Vanguard, tahu kan salah satu raksasa investasi pasif dunia? Oh ya, gede banget itu. Nah, sekarang Vanguard itu jadi pemegang saham terbesar di MicroStrategy. Loh, kok bisa? Wah, gimana ceritanya itu? Investasi pasif kan biasanya ngikutin indeks aja. Nah, itu dia kuncinya. Cara kerja dana indeks pasif. Dana kayak gitu kan harus beli saham sesuai bobotnya di indeks acuan, misalnya MSCI atau Nasdaq 100. Bobot itu biasanya ditentuin sama kapitalisasi pasar. Oke, terus hubungannya? Nah, strateginya MicroStrategy yang terus-terusan nerbitin saham baru yang di backing aset Bitcoin, itu bikin kapitalisasi pasarnya meledak.
Dari sekitar 1,2 miliar dolar, sekarang udah dekat 140 miliar dolar dalam 5 tahun. Gila kan? Wow, naiknya drastis banget. Akibatnya, bobot MicroStrategy di indeks-indeks itu jadi makin gede. Mau nggak mau, dana pasif kayak Vanguard ya harus beli terus sahamnya biar sesuai sama bobot indeks. Sementara itu, perusahaan yang rajin buyback malah nurunin kapitalisasi pasar mereka. Jadi bobotnya di indeks malah turun. Agak ironis kan jadinya? Wah, menarik banget dinamikanya. Nah, selain di pasar saham, MicroStrategy ini juga main di pasar kredit kan? Dengan instrumen utang yang basisnya Bitcoin juga. Betul. Contohnya seri saham preferen yang namanya unik-unik tuh. Strike, Strive, Stride. Iya, iya. Gimana tuh klaimnya soal instrumen itu? Klaimnya Sailor sih, instrumen ini jauh lebih liquid dibanding saham preferen biasa. Dia bandingin volume harian 40 juta dolar lawan cuma 400 ribu dolar. Jauh banget kan? Jomblang banget ya. Terus imbal hasilnya juga disebut lebih tinggi. Sekitar 900 sampai 1000 basis poin, itu berarti 9 sampai 10%-an lah ya, dibandingin saham preferen biasa yang mungkin di 5-6%, 500-600 BPS. Lumayan bedanya. Satu lagi fiturnya, sifatnya perpetual, jadi nggak ada jatuh temponya. Dan yang penting, nggak ada opsi call. Opsi call itu kan hak buat penerbit buat nebus instrumennya sebelum jatuh tempo. Ini bisa ngerugiin investor kalau harga aset dasarnya lagi naik. Nah, di instrumen MicroStrategy ini, nggak ada opsi call-nya. Oke, jadi lebih nguntungin investor ya dari sisi itu. Iya, menurut Sailor gitu. Fitur-fitur ini, katanya, bikin kelas aset baru yang dicari sama pasar. Pasar kan lagi haus imbal hasil, likuiditas, sama kinerja. Jadi ini bisa jadi ngebuka pertanyaan menarik soal masa depan pasar kredit korporat. Bisa jadi berubah nggak ya kalau model kayak gini makin banyak diadopsi? Terus ke depannya gimana nih strateginya MicroStrategy? Arahnya mau kemana lagi? Secara umum sih rencananya ya terus nerbitin instrumen kredit yang di-backing Bitcoin ini. Sailor ngeliat banyak banget opsionalitas di sini, banyak pilihan. Contohnya gimana tuh opsionalitasnya? Misalnya nerbitin instrumen dengan jangka waktu yang beda-beda. Bisa yang pendek banget, kayak surat utang 1-3 bulan, mirip T-bill, surat perbendaharaan negara AS, atau bisa juga ngisi kurva imbal hasil, bikin tenor 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, buat ngelengkapin yang udah ada di tenor 10-15 tahun. Jadi main di durasi ya? Ada lagi? Ada, bisa juga main di profil resiko atau deltanya. Sederhananya, delta itu ngukur seberapa sensitif sih nilai instrumen itu sama pergerakan harga Bitcoin-nya. Jadi, selain yang udah ada mungkin delta 40, sensitivitas menengah, bisa aja nanti ada delta 20, lebih rendah risikonya, atau malah delta 60 atau 70, lebih tinggi. Wah, makin canggih ya? Bahkan ada potensi ekspansi ke pasar mata uang lain, misalnya nerbitin dalam euro atau yen. Ini kan bisa narik investor di sana yang mungkin lagi nyari imbal hasil lebih tinggi dari pasar lokal mereka. Tapi ada catatannya nih. Tujuannya itu bukan bikin ratusan produk yang beda-beda, terus malah bikin bingung dan likuiditasnya jadi tipis. Oh, jadi bukan asal banyak ya? Bukan. Analoginya kayak Tesla tadi. Perlu beberapa model inti aja, sedan, SUV, truk. Tapi nggak perlu sampai 20 varian kan? Strateginya lebih ke arah mencoba mengganti model pasar kredit corporate yang sekarang. Model yang sekarang gimana emang? Yang sekarang kan seringnya terfragmentasi ya. Banyak penerbitan kecil-kecil, nggak terlalu liquid, transaksinya over the counter, OTC, jadi langsung antar pihak bukan di bursa. Akibatnya, spread harga jual belinya sering lebar. Oke, terus model barunya gimana? Nah, idenya adalah ganti itu dengan satu atau beberapa supermodel instrumen aja. Instrumen ini dirancang ukurannya gede banget, mungkin 10-50 miliar dolar per seri. Sangat liquid karena diperdagangkan di bursa, pakai ticker 4 huruf gitu, dan harganya diharapkan lebih wajar, mencerminkan nilai pasar. Menurut visinya Sailor sih, ini bakal nguntungin semua pihak. Investornya dapat produk bagus, penerbitnya dapat akses modal efisien, pasar modalnya jadi lebih sehat, dan Bitcoin-nya sendiri juga makin terintegrasi. Oke. Sekarang kita ngomongin risikonya deh. Kalau ditanya skenario terburuknya gimana atau bear case-nya apa, Sailor ini kedengarannya nggak terlalu khawatir soal kemungkinan misalnya pemerintah tiba-tiba jadi super disiplin soal anggaran, terus malah surplus. Wah, emang mungkin ya pemerintah surplus terus-terusan? Nah, itu dia. Sailor nganggap kemungkinan itu mendekati 0. Dia malah ngutip analis Len Alden yang bilang kereta defisit ini nggak bisa dihentikan.
Katanya sih sejarah ribuan tahun udah ngebuktiin susah banget buat politisi itu jaga disiplin fiskal secara konsisten. Risiko yang menurut dia lebih nyata itu justru datangnya dari ranah politik. Politik? Maksudnya gimana? Dia nyebut kemungkinan adanya sosialisme eksplosif yang mengarah ke komunisme otoriter atau semacam itulah. Intinya, kondisi di mana hak milik pribadi itu bisa aja dihilangkan sama negara. Dia kasih contoh ekstrim kayak Kuba atau Korea Utara. Wah, jauh juga ya mikirnya. Iya, jadi meskipun Bitcoin itu lahir dari rasa frustrasi sama sistem mata uang fiat, ancaman politik yang fundamental ke hak kepemilikan ini menurut dia adalah kekhawatiran jangka panjang yang lebih signifikan. Nah, kalau kita balik lagi ke tantangan jangka pendek nih buat seluruh industri kripto ya, bukan cuma MicroStrategy. Menurut Saylor, isu utamanya itu tarik-menarik antara kejelasan regulasi sama kebingungan regulasi. Maksudnya gimana tuh? Jadi, ketidakpastian soal aturan main, misalnya RUU mana yang bakal lolos, nanti dampaknya bagus atau jelek, terus suatu tindakan ini legal atau enggak sih? Ketidakpastian kayak gini nih yang bikin volatilitas pasar paling gede. Oh, jadi karena nggak jelas aturannya, pasar jadi goyang gitu ya? Betul. Jadi yang paling dibutuhin industri sekarang itu ya kejelasan. Aturan yang tegas. Misalnya jelas bahwa bank itu aman jadi kustodian Bitcoin. Jelas status hukum aset-aset digital itu apa. Dan seterusnya. Makanya, kata Saylor, perlu ada upaya lobby dan edukasi yang kuat buat dapetin kejelasan ini dalam beberapa tahun ke depan. Menariknya nih, Saylor punya pandangan yang agak spesifik soal siapa yang lagi nyambung sama isu ini. Menurut dia, saat ini mungkin cuma pemerintahan AS di bawah Trump yang kelihatan benar-benar tertarik dan mau diskusi konstruktif soal gimana cara manfaatin potensi Bitcoin dan aset digital. Oh iya, cuma mereka aja. Menurut pandangan dia gitu, sementara pemain-pemain besar lain kayak perusahaan teknologi raksasa Max 7 tadi atau negara-negara kuat lainnya itu menurut dia masih dalam posisi belum merasa perlu tahu. Kayak belum jadi prioritas gitu ya. Benar banget, fokus di bidangnya, tapi mungkin agak terperangkap di paradigma lama dan terlalu sibuk sama isu prioritas lain. AI lah, geopolitik, perang dagang, macem-macem. Saylor berspekulasi, mereka ini baru bakal bangun dan ngelirik ide baru kayak Bitcoin ini kalau udah ngadepin semacam krisis eksistensial atau pengalaman mendekati kematian gitu istilahnya, yang maksa mereka buat mikir ulang. Agak dramatis sih, tapi itu pandangannya. Oke deh, jadi apa nih artinya semua obrolan kita ini? Buat Anda, kita baru aja coba ngikutin perjalanan Bitcoin setidaknya menurut pandangan seorang pendukung kuatnya ya. Dari yang tadinya aset spekulatif jadi sesuatu yang dilihat sebagai potensi modal digital, sesuatu yang bisa ngerombak strategi perusahaan. Iya, kita udah bedah juga pendekatan MicroStrategy yang emang radikal banget. Nantang pakem keuangan konvensional. Betul, kita juga lihat gimana faktor-faktor dari luar kayak dukungan politik atau penerimaan pasar yang nggak disangka-sangka itu bisa ngebantu percepatan adopsi. Tapi di sisi lain kita juga akui ada ketegangan nih antara inovasi yang disruptif ini sama kebutuhan mendesak akan aturan main yang jelas dari regulator. Nah, Saylor kan memposisikan Bitcoin ini sebagai alat buat revitalisasi pasar modal. Ngasih harapan baru buat perusahaan-perusahaan yang mungkin agak ketinggalan. Coba deh Anda bayangin sejenak. Kalau model ini, di mana perusahaan itu mengoptimalkan racanya pakai aset digital kayak Bitcoin, kalau model ini ternyata berhasil dan diadopsi luas sama lebih banyak perusahaan lagi. Gimana dampaknya ya? Ya, gimana dampaknya ke lanskap korporasi dan pasar modal secara keseluruhan? Mungkinkah kita lagi menuju masa depan di mana nilai sebuah perusahaan itu nggak cuma ditentuin sama bisnis intinya aja, tapi juga, atau bahkan mungkin lebih dominan, ditentukan oleh seberapa lihai strategi pengelolaan kas atau treasury mereka? Wah, itu pertanyaan menarik banget tuh. Sesuatu buat kita renungkan lebih jauh ya.